خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم. Alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka
tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Setelah kewajiban atau setelah diwajibkan berperang atas mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia, takut kepada musuh, seperti takutnya kepada Allah, atau lebih takut lagi. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Itu arti keseluruhan ayat 77 surat An-Nisa yang kita baca pada pagi hari ini. Diawali dengan alam taro. Apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi di sini ditanyakan, apakah kamu tidak memperhatikan pada permulaan Islam, ketika kaum mukmin berada di Mekah, mereka diperintahkan mendirikan sholat dan zakat meskipun tidak mencapai rukhsahnya. Jadi yang pertama digemborkan, yang diinformasikan pada permulaan Islam, ketika kaum mukmin berada di Mekah, mereka diperintahkan mendirikan sholat dan zakat meskipun tidak mencapai nisabnya. Jadi kalau memberikan zakat kan harus sesuai dengan nisab. Berapa nisabnya? Mereka juga diperintahkan untuk menolong kaum muslim yang miskin. Nah, ini ada fakir, ada miskin. Ini yang miskin. Yang miskin itu adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan tapi harus mengeluarkan. Jadi miskin, ada fakir. Kalau fakir ada pemasukan, hasil cuma tidak cukup. Kalau ini mah nggak ada pemasukan tapi harus ada pengeluaran. Artinya orang seperti ini perlu mendapatkan perhatian. Nah, dihimbau untuk menolong kaum muslim yang miskin, berlapang dada dan memaafkan kaum musyrik sampai waktu yang ditentukan. Diperintahkan di Mekah saat itu untuk menolong kaum muslim. Di muslim yang mana? Muslim yang miskin. Jadi harus muslim dulu gitu. Islam dulu, orang Islam. Orang muslim yang miskin, mungkin banyak orang muslim yang miskin di saat itu, apalagi di saat sekarang ini gitu ya. Banyak yang perlu mendapatkan perhatian. Maka orang-orang kaya jangan tenang, jangan tidur nyenyak dengan kekayaannya, sementara yang miskin tidak menjadi perhatiannya. Yang miskin, yang berlapang dada. Lapang dada apa? Lapang dada. Jadi berlapang dada itu selalu apa? Main lapang dada si Akang teh, naon lapang dada teh? Jemar mana gitu. Jemar mana teh naon atuh jemar mana? Jadi selalu welcome lah gitu ya. Selalu menerima apapun adanya orang gitu ya. Misalnya kita punya
kawan ya menerima saja, tidak ada tertutup ya, tapi dengan lapang dada, dengan menerima sepenuh hati, nah gitu ya, lapang dada. Jadi memang bahasanya bahasa isyarat, kinayah ya. Dan memaafkan kaum musyrik sampai waktu yang ditentukan. Jadi kaum musyrik, kaum yang tidak menyembah Allah gitu ya, kaum yang tidak beriman kepada Allah, kaum yang tidak bersujud kepada Allah. Nah ini kaum yang seperti itu gitu. Jadi di sini katakan dan memaafkan kaum musyrik sampai waktu yang ditentukan. Hati mereka terbakar oleh keinginan untuk memerangi musuh-musuh. Jadi hati mereka itu terbakar, jadi semangat ya, terbakar oleh keinginan untuk memerangi musuh-musuh mereka guna ya menuntut balas tuh gitu. Karena mungkin dulunya berbuat salah gitu ya, maka timbul ingin membalas. Nah ini dengan apa tadi? Dengan ya terbakar oleh ya keinginan untuk ya memerangi musuh-musuh mereka guna menuntut balas. Namun jumlah mereka masih sedikit, perlengkapannya belum memadai, dan mereka pun berada di tanah haram. Apa tanah haram? Tanah yang dihormati, tanah yang dimuliakan, tanah yang di situ tidak melakukan perkara-perkara yang menodai tentang keharaman tempat itu. Oleh karena itu jihad, nah ini jihad. Oleh karena itu jihad baru disyariatkan di Madinah ini, yang menjadi negeri yang solid dan tempat kaum Ansor. Jadi maka belum ada perang-perang. Jadi karena jumlahnya masih sedikit, peralatannya masih belum lengkap, kesiapan mentalnya dan seterusnya, tapi gejolak untuk melawan kepada mereka itu ada gitu. Karena mereka mengintimidasi, mereka menyiksa gitu ya. Tapi tetap orang-orang yang muslim yang berada di daerah itu, mereka tidak melakukan gertakan apa-apa. Pokoknya tadi memaafkan kaum musyrik gitu ya, sampai waktu yang ditentukan. Nah, oleh karena itu jihad baru disyariatkan di Madinah, yang negeri yang solid dan tempat kaum Ansor. Nah di sini, jadi mungkin sudah kelihatan di situ jumlahnya sudah cukup banyak, peralatan sudah tersedia. Tatkala mereka diperintahkan berperang, sebagian mereka berkeluh kesah dan ketakutan sekali dalam menghadapi manusia. Jadi mau berperang itu ketakutan seperti takutnya kepada Allah, padahal yang dihadapinya manusia gitu. Nah ini urusan keyakinan ya, urusan keyakinan. Makanya kita kalau memiliki keyakinan gitu ya, keyakinan itu kepercayaan, digambarkan dalam pengajian yang lalu bahwa tak ubahnya orang yang beriman itu seperti orang yang menggelantung di tambang katanya. Apa namanya, olahraga apa itu? Yang menggelantung di tambang, kemudian tambangnya dikaitkan ke situ, kemudian mereka yakin dengan gelantung itu, yakin mual ngagebruk gitu. Nah keyakinan itu ya yang memperkuat dirinya, memperkuat jiwanya, sehingga dia hanya berserah diri, bertawakal kepada Allah. Kalau di dalam gulantungan kemudian mikir tambang napa ur pegat kumaha? Karena gulantung ya takut tambangnya pegat, kemudian dari situ copot, mungkin dia gelantungnya nggak pas gitu, nggak tenang. Itu keimanan gitu. Jadi
Tawakal saja, tinggal tawakal saja, usahanya sudah. Makanya sering kita katakan hidup ini harus banyak berdoa, banyak berikhtiar, terus tawakal dan husnudon. 4 hal yang selalu digemor-gemorkan dalam pengajian kita. Hidup ini harus selalu berdoa, memohon, meminta kepada Allah, tapi tidak sekedar meminta, memohon, tapi harus berikhtiar. Mahasiswa ingin pinter tapi nggak pernah baca, nggak pernah dengarkan gitu ya, kapan pinternya gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana penguatan diri, penguatan jiwa. Nah itu gambaran orang-orang yang sudah mantap imannya, kuat keyakinannya, taubahnya seperti orang yang menggelantung di tambang yang mereka jadikan untuk bisa menuju ke atas dengan keyakinan akan kokoh, akan kuat dan akan sampai gitu. Jadi berusaha. Kalaupun cek paribasana ngajeprut di tengah jalan gitu, itu sudah tawakal kepada Allah. Makanya termasuk kita ke masjid ini sekarang pakai protokol kesehatan. Ikhtiar ini hanya ikhtiar saja. Apakah nanti akan terhindar? Ya Allah yang menentukan. Ikhtiar pakai masker, ikhtiar pakai apa? Cuci tangan, ikhtiar jaga jarak walaupun di beberapa tempat sudah kurang mengindahkan itu. Tapi kita tetap ada jaga jarak, ada pakai masker, ada cuci tangan, walaupun masyarakat nyelonong juga gitu ya. Makanya kalau ada yang tidak pakai masker, di sini disiapkan maskernya. Untuk apa? Untuk rangka ikhtiar. Nah itu. Tapi mereka sudah yakin dari rumah. Saya yakin Allah menolong saya. Soal ada apa yang terjadi di lapangan nanti itu sudah masuk ke tataran tawakal kepada Allah. Nah jadi di sini dikatakan tatkala mereka diperintahkan berperang, sebagian mereka berkeluh kesah dan ketakutan sekali dalam menghadapi manusia. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau mewajibkan berperang kepada kami? Mengapa Engkau tidak menangguhkannya sampai ke lain waktu? Yakni Engkau akhirkan penerapan keparduannya ke waktu yang lain. Nah, jadi itu kan kata-kata keluhan gitu. Mengapa engkau wajibkan berperang? Nanti aja dia ngomong sorangan gitu. Mahasiswa ujian ngomong dalam hatinya, kenapa ujian sekarang? Aku udah belum siap. Kenapa? Nah, jadi ketika ujiannya mah bener gitu. Kenapa sudah tidak punya keyakinan, tekad siap menghadapi ujian. Kalau kita memperhatikan ujian kan suka ditanya, siapkah saudara untuk ujian hari ini? Gitu. Kalau ujian doktor itu tanya, siapkah saudara ujian hari ini? Kata si orang yang diuji, siap insya Allah. Tapi kalau ditanya, siapkah saudara ujian hari ini? Tungkul, cerik. Mungkin ketidaksiapannya tampak gitu di situ. Jangan-jangan nanti digagalkan gitu ya. Siap bismillah. Wah, urusan sudah siap baca bismillah, urusan ujian nanti selanjutnya bagaimana kesiapan yang disiapkan sebelumnya. Tinggal pasang kata-kata tawakal itu. Termasuk tukang dagang ya. Orang yang bisnis, pegang kata-kata tawakal, yakinkan kepada Allah. Nah mereka, ya Tuhan kami, mengapa Engkau mewajibkan berperang kepada kami? Mengapa Engkau tidak menangguhkannya sampai ke lain waktu? Yakni Engkau akhirkan penetapan keparduannya ke waktu lain. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas ini, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf dan para sahabatnya menemui Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mereka berkata, wahai Nabiullah, dahulu kami orang-orang yang mulia, namun kami sebagai orang musyrik. Setelah kami beriman, maka kami menjadi orang hina. Maka Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memberi maaf
berlapang dada, maka janganlah kamu memerangi kaum musyrik. Setelah Allah menghijrahkannya ke Madinah, maka dia menyuruhnya berperang, lalu mereka menahan diri. Maka Allah menurunkan ayat, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Nasai, Al-Hakim, Ibnu Mardawai, dan hadis Ali bin Al-Hasan bin Syakik. Nah itu. Kemudian As-Sa'di berkata, mereka belum lagi diberi kewajiban kecuali sholat dan zakat. Lalu mereka memohon kepada Allah agar mereka diwajibkan berperang. Tuh. Setelah berperang diwajibkan kepada mereka, tiba-tiba segolongan dan dari mereka takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah atau lebih takut lagi. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau mewajibkan berperang kepada kami? Dalam As-Sa'di dikatakan seperti itu. Jadi mereka belum lagi diberi kewajiban kecuali ya sholat dan zakat, tapi mereka mengeluh dan mengeluh. Alhamdulillah kita tidak mengeluh ya. Kewajiban Ramadan disambut dengan imanan wahtisaban. Jadi puasa ini dihadapi dengan penuh keimanan. Wahtisaban apa? Berharap pahala kepada Allah. Nah, jadi puasa itu harus dua hal tertancap dalam jiwa kita. Satu, saum karena beriman kepada Allah dengan sekuat-kuatnya, dengan semantap-mantapnya, dan hanya kepada Allah pahala yang diharapkannya. Insya Allah dua hal tadi menjadi modal untuk apa? Jadi modal untuk apa? Untuk diampuninya dosa-dosa yang telah lalu itu kan dalam hadisnya. Jadi modal puasa, iman dan mengharap pahala kepada Allah, jaminannya apa? Akan mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang telah lalu. Itu kan begitu. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Nah, harus punya keyakinan. Jangan saum jadi kedul. Awas, hati-hati itu. Kalau saya kepada mahasiswa, jangan jadikan saum sebagai kambing hitam. Untuk ke kampus nuju puasa. Kenapa tidak mengerjakan tugas nuju puasa? Jadi puasa dituding-tuding begitu, tidak boleh. Nanti kalau puasa berbicara, aku nggak memberatkan kamu, katanya. Makanya pantas Allah mewajibkan saum kepada siapa? Kepada orang yang beriman, kepada orang yang punya keyakinan. Jadi kalau kurang keyakinan, datang puasa tengutruk, aduh puasa lagi. Daging ayam naik, beras naik, yang mana ini puasa? Nah, seolah-olah puasa itu menjadi penyebab segala kejadian. Padahal itu mah hubungan manusia dengan manusia, hubungan Allah dengan Allah tetap menjadi hubungan yang lebih mesra. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terus ayat lain kan menyebutkan juga walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Nah, jadi hadirin jamaah yang berbahagia, disitulah ya mereka menyampaikan kata-kata, maka Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kesenangan dunia ini sejenak dan kesenangan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh. Bagi orang-orang yang bertakwa, temakan kedepannya itu ke akhirat gitu. Akhirat yang jadi paling utama, diutamakan dalam hidup gitu. Dunia itu hanya sebagai ya tempat bersenda gurau, laibun walahwun. Dunia itu hanya ya permainan dan senda gurau gitu.
Nah, dikatakan di sini juga memang ya orang-orang yang bertakwa jadi memang memiliki ciri-ciri ya senantiasa mereka ya meyakini bahwa dunia ini sejenak dan kesenangan akhirat itu lebih baik, lebih utama, lebih ya harapan ke depan lebih diutamakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa harus melalui apa? Harus melalui saum. Saum ini la'allakum tattaqun, supaya manusia menjadi orang yang bertakwa. Jadi 11 bulan ya setelah kita berpuasa 1 bulan, 11 bulan ke depan itu jadi orang yang muttaqin. Muttaqin itu apa? Muttaqin itu apa? Orang yang hati-hati, orang yang takut, hati-hati tuh gitu. Dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Maksudnya amalmu tidak akan dizalimi sedikit pun, namun dipenuhi dengan imbalan yang sepenuhnya. Pernyataan ini dimaksudkan untuk menghibur mereka karena tidak memiliki dunia dan untuk mendorong mereka yang meraih akhirat sehingga bersemangat untuk berjihad, bersemangat untuk berperang, terutama memerangi hawa nafsu. Jadi kalau yang dikatakan musuh itu ada dalam diri sendiri. Memang Rasul mengatakan rojana min jihadil akbar ila jihadil asgor. Baru saja kita selesai melaksanakan perang yang kecil dan akan berhadapan dengan perang yang besar. Sahabat di situ tercengang. Kenapa perang Badar yang besar ini dikatakan kecil akan menghadapi perang yang besar? Penasaran, bagaimana ya Rasul? Dikatakan ini perang kecil akan menghadapi perang yang besar. Ternyata apa tuh? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Aduh, subuh itu badai ngangos teh berat gitu. Kalau masuk ke sini mah berat, ngaji pagi-pagi, tapi karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, nah makanya saya dikatakan sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh Allah dan oleh para malaikatnya, dan bukan hanya disaksikan, jeritannya, lirihnya, permohonannya, doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Abu Musar bersenandung, tiada gunanya dunia bagi yang tak memiliki. Begini di negeri abadi dari yang maha suci. Jika dunia dikagumi oleh tokoh-tokoh, maka sesungguhnya kesenangan dunia itu sedikit dan akan cepat sirna. Nah, jadi ini ada senandung Abu Mushar atau Abu Musar. Tiada gunanya dunia bagi yang tak memiliki. Bagian di negeri abadi dan yang maha suci. Jika dunia dikagumi oleh tokoh-tokoh, maka sesungguhnya kesenangan dunia itu sedikit dan akan cepat sirna. Jadi memang kenyataannya ya dunia itu seperti begitu, dan orang banyak yang tidak sadar seolah-olah hidup itu untuk ya hidup itu untuk kerja, hidup itu untuk ya santai-santai, padahal hakikatnya hidup itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqnakum apa tuh apa dikatakan bahwa hidup untuk beribadah. Jadi tidak ada kegiatan apapun yang Allah ciptakan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Nah, itulah hadirin jemaah yang berbahagia, pengajian tafsir pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita, menambah wawasan, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an
wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam